Maroko berusaha membuat sejarah Piala Dunia ketika Sabtu malam nanti bertemu dengan Portugal dalam perempat final Piala Dunia. Mereka mengaku tidak puas sekalipun telah membuka babak baru dalam sepak bola Arab. Pelatih Walid Regragui mengatakan bahwa timnya mengawali turnamen ini dengan status underdog, tetapi telah membuktikan diri justru telah menjadi penantang sejati yang lapar kemenangan. Jika mereka menang dalam laga ini di Stadion Al Tumama, maka Maroko menjadi tim Afrika pertama yang mencapai 4 besar dan sekaligus negara Arab pertama yang melaju ke 8 besar. Kami telah mencapai hal-hal hebat, tetapi kami merasa belum cukup. Kami ingin melangkah lebih jauh, kata Regragui seperti dikutip Reuters. Kami telah membuktikan bahwa semua analisis data salah tentang peluang kami kalah melawan Belgia dan juga Spanyol. Mereka semua beranggapan kami akan kalah melawan mereka. Maroko finish di puncak grup setelah imbang melawan Kroasia dan mengalahkan Belgia dan Kanada sebelum menumbangkan Spanyol melalui adu penalti pada babak 16 besar. Tapi langkah jauh mereka itu dibayar mahal dengan kemungkinan absennya Nayef Aguerd akibat cedera hamstring. Kapten Romain Saiz dan Sofyan Amrabat yang merupakan pemain pekerja keras di tengah juga terancam absen karena cedera. Kami tak akan menyembunyikan fakta bahwa kami sudah kelelahan, kata Regragui. Tapi ketika Anda sudah melangkah sejauh ini dalam turnamen semacam ini, maka Anda harus mengandalkan semua orang yang ada dalam skuad. Jadi, jika Nayef tak bisa bermain, maka yang lain siap menggantikan. Sementara itu, Portugal akan memasuki arena dengan pertanyaan apakah akan menurunkan Cristiano Ronaldo sebagai starter. Tetapi pelatih Fernando Santos malah mengajak orang mengenang laga Portugal melawan Maroko dalam Piala Dunia 2018 ketika Ronaldo mencetak gol kemenangan 1-0. Maroko adalah tim yang amat kuat, bahkan ketika dalam posisi menyerang, menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah bagi. Sungguh salah, tambah Santos. Namun katanya kami harus pergi ke lapangan dengan kegembiraan sama dan tanpa rasa takut untuk bermain dengan percaya diri, karena jelas tidak cukup hanya dengan bekal sebagai tim yang kompetitif. Portugal bermain cemerlang tanpa Cristiano Ronaldo ketika membantai Swiss 6-1 setelah tampil tidak konsisten selama fase grup. Tanpa Ronaldo yang duduk di bangku cadangan, Portugal telah menunjukkan bisa berkembang dan membuat tim bisa lebih cair dan juga dinamis. Bahkan pengganti Ronaldo dalam starting line up kala melawan Swiss itu, yakni Gonçalo Ramos yang berusia 21 tahun, mencetak hat-trick pertama dalam Piala Dunia. Saya akan menggunakan apa yang saya yakini bahwa strategi itu sudah tepat, seperti yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya, kata Fernando Santos. Pemenang pertandingan ini akan menghadapi Inggris atau Prancis dalam semifinal. Mereka akan mengandalkan Trisula Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, dan Sofiane Boufal untuk melancarkan tusukan maut ke jantung pertahanan Portugal begitu lawannya lengah karena terlalu asyik menyerang. Di sini peran trio gelandang Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, dan Salim Amallah akan sentral dalam memastikan Maroko mendapatkan pasukan bola yang cukup untuk menyerang dan sekaligus menepis serangan dan inisiatif serangan Portugal sebelum benar-benar mengancam Maroko. Oleh karena itu, pertandingan ini akan lebih merupakan laga miskin gol seperti Brazil melawan Kroasia ketimbang Belanda melawan Argentina yang menghasilkan 4 gol di luar adu penalti. Sebelum laga ini, kedua tim sudah bertemu 2 kali dalam putaran final Piala Dunia. Maroko menang 3-1 dalam fase grup edisi 1986, sementara Cristiano Ronaldo mencetak satu-satunya gol saat Portugal menang 1-0 4 tahun lalu di Rusia. Maroko adalah negara Arab pertama yang mencapai perempat final Piala Dunia dan tim Afrika keempat yang mencapai babak ini setelah Kamerun pada 1990, Senegal tahun 2002, dan Ghana pada 2010. Pelatih Walid Regragui menjadi manajer Arab pertama yang memimpin timnya ke fase knockout. Pemain Portugal Gonçalo Ramos sejauh ini menjadi satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick dalam Piala Dunia 2022 ketika Portugal membantai Swiss 6-1 dalam 16 besar. Ia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick pada penampilan perdana dalam Piala Dunia sejak Miroslav Klose bersama Jerman pada edisi 2002. Sejauh ini Maroko baru kebobolan 1 gol selama Piala Dunia 2022 ketika bek Nayef Aguerd mencetak gol bunuh diri saat menang 2-1 melawan Kanada dalam fase grup. Bintang tim nasional Hakim Ziyech menegaskan bahwa perjuangan timnya di Piala Dunia belum berakhir. Ia memastikan Maroko akan berjuang keras demi bisa melaju lebih jauh dari babak perempat final Piala Dunia. Seperti yang diketahui, timnas Maroko memberikan kejutan dengan menyingkirkan Spanyol lewat skor 3-0 melalui adu penalti usai bermain imbang tanpa gol di waktu normal.
di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Laga tersebut berlangsung di Education City Stadium pada Selasa 6 Desember 2022 malam. Ziyech sadar awalnya banyak orang tak mengira Maroko bisa melaju sampai ke perempat final. Ia pun menjelaskan Singa Atlas akan berjuang keras untuk bisa lolos dari perempat final dan terus melangkah di turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut. Sedikit yang memperkirakan ini, Maroko menang atas Spanyol dapat terjadi. Kami bekerja keras untuk itu, kata Ziyech dilansir dari Tibol Football Kamis 8 Desember. Ziyech mengatakan apapun bisa terjadi karena pertandingan tak bisa ditebak. Ia menjelaskan timnas Maroko menang melalui adu penalti, tetapi bisa saja pada laga selanjutnya lolos dengan cara yang berbeda, alias menang di waktu normal. Anda harus mempercayainya, bola itu bulat. Hari ini kami menang lewat adu penalti. Itu juga bisa dilakukan dengan cara berbeda, sambung Ziyech. Meski berstatus tim non-unggulan, Ziyech mengatakan timnas Maroko tak hanya ingin melangkah sampai babak perempat final. Ia menjelaskan Singa Atlas akan tampil dengan semua kualitas terbaiknya. Kami memiliki peluang bagus sesaat sebelum waktu penuh. Kami belum selesai, kami selalu memulai dengan kualitas kami sendiri, imbuh pemain Chelsea tersebut. Pelatih Portugal Cristiano Ronaldo kepada semua pihak termasuk para media. Status tanpa klub membuat Cristiano Ronaldo diterpa berbagai rumor tak berujung. Setelah hengkang dari Manchester United, masa depan Cristiano Ronaldo menjadi perbincangan. Berbagai rumor menerpa kehidupan Ronaldo saat ini. Fernando Santos meminta media untuk berhenti berspekulasi atas karir Ronaldo selanjutnya. Ya, Fernando Santos muak dan minta agar stop ganggu Cristiano Ronaldo. Santos hanya ingin Ronaldo fokus terlebih dahulu pada turnamen Piala Dunia 2022. Jelang laga perempat final Piala Dunia 2022 kontra Maroko yang digelar pada Sabtu 10 Desember, Fernando Santos berbicara kepada media untuk menepis rumor tentang Ronaldo. Kabarnya kapten Portugal itu akan meninggalkan camp usai Santos menempatkannya di bangku cadangan saat timnya menang 6-1 atas Swiss di 16 besar. Panas mendengar pemberitaan media mengenai Ronaldo. Akhirnya Fernando Santos buka suara. Santos membeberkan percakapan dengan Ronaldo sebelum mencadangkannya pada pertandingan babak 16 besar melawan Swiss di Piala Dunia. Pelatih berusia 68 tahun itu mengatakan bahwa Ronaldo memang tidak senang menjadi cadangan, tetapi bukan berarti Ronaldo ingin meninggalkan camp di tengah pertandingan. Fernando Santos menjelaskan bagaimana ia menyampaikan pesan kepada Ronaldo, pencetak gol terbanyak Portugal sepanjang masa tersebut. Ya, kami memang melakukan percakapan dan akan sangat buruk jika tidak melakukannya, ujar Santos dikutip dari India Today 10 Desember 2022. Santos menyempatkan berbicara dengan Ronaldo pada waktu makan siang saat istirahat. Ia memberitahu Ronaldo akan posisinya harus menjadi cadangan di awal laga Portugal versus Swiss. Ketika kami melakukan percakapan ini pada hari pertandingan setelah makan siang, saya berbicara dengannya sebelumnya. Kami bertemu, saya menjelaskan kepadanya mengapa ia tidak menjadi salah satu starter. Saya menjelaskan kepadanya agar ia tidak terkejut, tambah Santos. Santos mengatakan kepada Ronaldo bahwa itu adalah sebuah strategi. Ronaldo akan dikirim pada babak kedua permainan. Seringnya menjadi pemain inti tentu membuat Ronaldo kesal saat menjadi cadangan. Setelah menimbang-nimbang, Ronaldo setuju dengan keputusan tersebut. Alhasil pada babak pertama, timnas Portugal dipimpin oleh Gonçalo Ramos sebagai pengganti Ronaldo.